Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puj- Assalamualaikum. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 254, yaitu makna penting ibadah sosial. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah, agar lebih berkahnya kaji kita, mari kita mengawali dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sekarang surah Al-Baqarah ayat yang ke-254. Ini awal juz yang ketiga, ya, awal juz yang ketiga. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan masih di surah Al-Baqarah dan 2 juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Iya. Beberapa poin pelajaran dari ayat ini diantaranya yang pertama adalah salah satu aspek aspek keberagamaan itu adalah aspek sosial, ya, di samping aspek intelektual, keyakinan atau akidah, juga aspek ritual, maka ada sisi sosial. Nah, di antara bentuk aspek sosial dari agama adalah berinfak, yang menunjukkan salah satu dari sikap sosial yang baik. Seperti kita ketahui bahwa dalam beragama kita tidak bisa lepas dari ketiga aspek beragama kita itu. Hal ini digambarkan oleh Al-Quran di surah nomor 14 ayat yang ke-24-25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Pohon yang baik, kalimah thayyibah, ya, itu kalimah la ilaha illallah sebagai bukti keislaman seseorang, itu diilustrasikan seperti sebuah pohon. Akar kuat menunjukkan perumpamaan untuk sisi akidah, sisi keyakinan, sisi dalam keyakinan. Pohon itu menjulang tinggi, aspek syariah, dan pohon itu berbuah di setiap musim menunjukkan akhlaknya yang mulia. Sehingga ketiga ini tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan sebagai ajaran agama. Sering disebut dengan iman, Islam, ihsan, atau akidah, syariah, akhlak. Nah, ketiga hal ini yang memang selalu harus ada dalam kita beragama. Nah, perintah berinfak adalah salah satu bukti keimanan kita. Salah satu bukti ritual kita kerjakan itu punya impact yang baik, punya dampak yang baik.
yaitu apa? Berupa akhlak sosial yang baik. Itu. Karena apa? Akhlak itu sebetulnya adalah bagian dari inti tujuan akhir kita beragama. Ya, tujuan akhir di antara apa? Memiliki akhlak yang baik. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji karena akhlaknya yang baik. Dan prioritas kita mengikuti sunnah itu sunnah akhlaknya. Salah satunya. Mari kita lihat surah nomor 68 ayatnya yang keempat, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya engkau betul-betul berbudi pekerti yang luhur. Dan sungguh engkau, wahai Nabi, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu dipuji karena akhlaknya yang luhur. Meskipun kita yakin sholat Nabi pasti bagus, ibadah ritual Nabi yang lain seperti puasa, umroh, haji, pasti semua sempurna. Tapi kita tidak mendapati bagaimana Allah memuji itu. Tapi Allah memuji karena akhlak Nabi yang mulia, akhlak Nabi yang luhur. Ini berarti apa? Dalam kita mencontoh Rasulullah SAW yang disebut mengikuti sunnahnya itu adalah mengikuti akhlaknya yang mulia. Aspek yang lain juga kita ikuti, tapi yang prioritasnya adalah pada akhlaknya yang mulia. Karena bukti-bukti yang disebut di Al-Quran menunjuk bahwa ketakwaan seseorang, kebaikan seseorang itu ukurannya adalah pada akhlaknya yang mulia. Kita ambil contoh misalnya, disebut orang takwa itu siapa toh? Mari kita ambil contoh surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 133-134, di mana Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ciri orang yang bertakwa di sini ada 4 aspek. Kesemuanya adalah pada aspek akhlaknya yang mulia, pada aspek sosial. Siapa orang bertakwa? Yang suka berinfak, yang sanggup menahan amarah ketika disakiti, dizalimi orang, yang bisa memaafkan, dan yang selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini bagaimana landasan ya, kenapa kemudian dalam beragama sisi akhlak itu menjadi mahkota utamanya, begitu. Iman orang itu kuat enggak ya? Lihatlah dari akhlaknya itu. Sholat seseorang itu bagus enggak ya? Lihatlah dari akhlaknya itu. Maka kalau ada orang atau sebagian orang yang mengaku beriman, mengaku beribadah, mengikuti Rasul, tapi akhlaknya kok jauh dari akhlak Rasul, ya itu berarti sesuatu yang menyimpang, ya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Prioritas kita apa? Ingin disebut beragama dengan baik, memiliki akhlak yang baik. Karena itu hablum minan nas. Kalau urusan iman, urusan ritualnya itu urusannya sama Allah. Dan yang menilai Allah. Gitu. Maka kalau urusan iman kita, urusan ibadah ritual kita, sholat kita, keimanan kita, itu urusannya Allah. Urusan dengan sesama itu ya akhlaknya. Maka yang harus kita perbagus apa? Akhlak kita, sambil tetap istiqomah dengan iman dan ibadah kita. Oke. Kemudian berikutnya, di ayat ini Allah kemudian memerintahkan, infakkanlah sebagian dari yang kami rizkikan kepadamu. Nah, dorongan untuk kita banyak atau melakukan ibadah sosial begitu sering dan disebut di Al-Quran ya. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Kita ambil contoh. Apapun yang kita infakkan itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Diganti dengan
penggantian yang lebih banyak dari yang kita keluarkan. Kita lihat surah 34 misalnya, surah Saba ayat 39, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, wa huwa khairur raziqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan memberikan gantinya. Nah, pertanyaannya seberapa banyak Allah mengganti? Apakah sama dengan apa yang kita berikan? Nah, Al-Quran mengatakan adalah minimal ada 10 kelipatan. Mari kita lihat ya, surah nomor 6 ayat 160. Surah Al-An'am ayat 160 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Iya. Ini cara Al-Quran mendorong agar manusia banyak berbuat kebaikan, agar banyak memberi derma dalam bentuk infak, sedekah, dan seterusnya. Karena apa? Setiap kebaikan yang dilakukan itu minimal akan diberi balasan dengan 10 kali lipat. Itu minimal. Ya kan? Kenapa disebut minimal? Karena di ayat yang lain nanti kita akan lihat Allah memberi lebih banyak dari itu. Ya, lebih banyak dari itu. Berapa itu? Mari kita lihat misalnya surah Al-Baqarah surah 2 ayat 261. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, ini perumpamaan orang yang berbuat kebaikan dalam bentuk infak itu seperti menanam 1 biji. Dan masing-masing itu tumbuh kemudian menjadi 7. Dan setiap itu tumbuh lagi menjadi 100. Berarti kelipatannya tidak hanya 10, tapi kok sampai 700 kali. Nah, bagaimana kita memahami satu ayat 10, ya, tapi di ayat yang lain sampai 700 kali. Nah, inilah di antara pengertiannya adalah bahwa janji Allah yang akan memberikan 10 kali lipat atas kebaikan yang dilakukan hambanya itu minimalnya. Tapi batas maksimalnya seberapa itu juga kemudian sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Nah, itu mendorong bagaimana supaya manusia atau supaya hamba Allah itu mau berusaha untuk berinfak. Intinya apa? Untuk selalu berbagi. Memiliki salah satu sifat dan sikap di dalam dirinya yaitu kedermawanan. Karena sikap itulah yang menjadi tujuan utama diturunkannya agama, supaya apa? Supaya manusia kemudian tidak menjadi bakhil. Mari kita lihat ayat yang lain. Bagaimana Allah menjanjikan kebaikan atas orang yang tidak pelit, yang tidak bakhil. Di antaranya apa? Akan selalu diberi keberuntungan. Nah, hidupnya. Kalau yang pertama tadi dijanjikan akan dilipat gandakan balasannya. Di berikutnya ini Allah menjanjikan akan diberi keberuntungan. Mari kita lihat surah nomor 64 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah
kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang Nah, beruntung. kalimat yang terakhir itu, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini poin pentingnya, sehingga siapa saja dalam hidup agar diberi keberuntungan, jangan kikir, jangan menjadi pelit, gitu ya. Lainnya, Al-Quran mendorong kenapa kita harus banyak berbagi, karena apa? Akan diberi jalan yang mudah untuk berbahagia. Ya. Jadi bukan hanya untuk supaya diberi tambahan. Kalau diberi tambahan, tapi makin ditambah makin nggak baik kan, nggak bahagia hidupnya karena terlalu terlalu sibuk mengurusi, menjaga harta miliknya, malah buruk juga. Tapi di sini apa? Kuncinya supaya itu beruntung, supaya itu membawa kebahagiaan adalah apa? Mengharap ridha Allah. Kita memberi itu dengan tujuan membenarkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surahnya nomor 92, namanya surah Al-Lail, ayatnya yang ke-5 sampai 7. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju ke surganya Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dorongan Al-Quran bagaimana kemudian seseorang berusaha sungguh-sungguh ya dalam melatih dirinya kiranya untuk tidak jadi orang yang bakhil, tidak jadi orang yang pelit, tapi berusaha untuk semampunya, sesuai kadar kemampuannya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang suka berbagi, dan seterusnya. Nah, karena apa? Nah, yang menarik di ayat utama kita ini, Allah mengatakan infakkan itu sebelum apa? Sebelum datang hari di mana infakmu nggak berguna. Keinginanmu untuk sedekah nggak diterima. Ya, kapan itu? Kalau orang mau ingin sedekah setelah mau mati. Gitu loh. Ya, setelah orang kemudian mau meninggal, ya sudah kesadarannya sudah melihat alam barzakh, sudah melihat siksa, kok baru kemudian pengen sedekah, kata Allah apa? Telat bro, nggak bisa diterima, sorry, close the door. Nah, kira-kira begitu ya, nggak bisa itu. Nah, itulah mengapa di ayat yang lain kita mendapati penjelasan di antara bentuk amal yang paling disesali ketika seseorang sudah meninggal, ya amal sedekah. Mari kita lihat surah 63 ayat yang ke-10. Surahnya Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10 dan 11. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Iya. udah Pak ya? Oke, lanjut Pak. Terus. Oh, baik, Pak, baik. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Ayat ini menggambarkan betapa besar penyesalan orang pelit ketika meninggal ya. Sampai ketika meninggal dia minta supaya diberi kesempatan hidup sebentar saja. Mau ngapain? Mau sedekah. Ya, tidak ada di sini ayat mau ngapain? Mau sholat misalnya. Ya, sholat penting juga pasti itu. Tapi yang menjadi prioritas di sini mau sedekah.
mau berinfak untuk amal sosial. Maka begitu seringnya ya berulang Allah mengingatkan, karena apa? Ketika seseorang telah tiba ajalnya, tidak ada penundaan, tidak ada kesempatan kedua, begitu meninggal selesai. Dan kita semuanya sedang menuju ke arah sana. Kita semuanya mau nggak mau ya akan meninggal. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita mau pergi misalnya mau kemana, itu minggu depan kita mau jalan ya ke Jogja, itu bisa dibatalin. Nggak jadi bisa. Itu mungkin ada acara lain. Tapi kalau kita berjalan menuju Allah, nggak bisa dibatalin. Nggak jadi nggak usah menuju Allah. Terus dia mau kemana? Ya nggak bisa. Kita hidup itu cuma satu kesempatan kita hidup ini terus menuju. Suka tidak suka, akhirnya kita akan semua kembali pulang ke menghadap Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kita semua Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Nah, maka pesan Allah apa? Bawa bekal. Ya, bawa bekal bro, itu kalau laki. Nah, kalau perempuan bawa bekal bri, itu perempuan itu ya. Jangan lupa untuk bekal terbaik itu apa? Itu diantaranya infak sedekah kita itu bekal terbaik kita untuk menghadap Allah itu ya. Mari kita lihat surah 59 ayat 18, perintah agar kita selalu menyiapkan bekal dalam menyongsong hari esok, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, bertakwalah kepada Allah. Dan dalam setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu akhirat. Bekal terpenting, bekal hari esok, akhirat. Bukan sekedar bekal hari tua ya. Kalau hari tua itu ya penting, tapi tidak harus nemen-nemen, apalagi sampai kemudian misalnya berbuat yang melanggar larangan Allah, itu jangan gitu ya. Misalnya apa? Orang demi untuk menyiapkan bekal hari tua korupsi misalnya, jangan. Kenapa? Ya nanti gimana? Belum tentu menikmati. Kalau kemudian dipanggil Allah nggak bisa menikmati hasil korupsinya. Yang menikmati malah orang lain yang digebukin yang korupsi kan, celaka itu kan. Nauzubillah min dzalik. Ya toh? Maka apa? Maka semampu-mampu kita apa yang bisa kita miliki, yang Allah anugerahkan untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan apa yang kita miliki itu sampai nanti di akhirat. Oh, gitu ya. Maka dalam logika Al-Quran itu, kalau ada orang yang pelit, ya, itu berarti sebenarnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kita lihat surah nomor 47 ayat 38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya, barang siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Itu poin utamanya. Yang kikir berarti sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, inilah yang kemudian kenapa orang itu disebut begitu? Karena orang itu kalau tidak mau berbagi, tidak berinfak, nanti apa yang dia miliki itu akan ditinggalkan. Ya, sedangkan kalau orang itu banyak berinfak, yang dia infakkan itu akan menemaninya, akan ditemuinya lagi kelak di akhirat, itu pun dengan yang berlipat ganda. Itu loh maksudnya. Maka bagaimana cara mengabadikan harta kita? Diinfakkan.
Kalau nggak diinfakkan, harta itu menjadi nggak abadi. Begitu kita meninggal, selesai. Jadi milik orang lain. Tapi kalau ingin mengabadikan bersama kita nanti, itu menjadi tabungan, menjadi deposito kita di akhirat, itu deh yang kita keluarkan. Nah, itulah pinternya setan ya. Setan itu kemudian di antara pintu menggodanya itu melalui pintu kepelitan ini, kebakhilan, kekikiran. Ya, supaya manusia kikir. Sehingga kalau orang itu kikir di akhirat nggak punya bekal apa-apa, nah jadi temannya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat ya, Allah berfirman tentang hal ini di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, ini ya, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, maka menyuruh kamu kikir. Jadi dalam logika setan, orang itu kalau banyak berinfak akan miskin. Maka nakutnya kamu dengan kemiskinan. Maka kata setan, kamu jangan banyak infak. Maka dia nyuruh orang untuk kikir. Logikanya begitu. Sedangkan logikanya Allah, Allah itu memiliki banyak karunia. Sehingga kalau orang itu berinfak akan diberi balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Sehingga kemudian yang kikir, yang bakhil, yang pelit, hakikatnya orang itu mengikuti logika setan. Nah, sedangkan orang yang tidak kikir, insya Allah berarti itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, mudahnya begitu. Baik, perintah infak di ayat ini Allah kemudian jelaskan dengan argumentasi sebelum datang hari di mana hari itu tidak ada jual beli. Ini yang pertama disebut itu. Kenapa kok disebutnya tidak ada jual beli? Ya, jual beli ini aktivitas yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Arab ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Maka mereka itu kan Mekah misalnya itu profesinya cuma pedagang umumnya ada. Sehingga turun misalnya surah Quraisy ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was-shaif. Ya kan orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan dagang, ekspedisi dagang di musim panas maupun musim dingin terus. Salah satunya begitu. Sehingga kemudian ini yang profesi yang disebut. Kemudian yang kedua, orang berbisnis berjual beli itu salah satu tujuannya adalah untuk bersikap sosial membantu dan memperoleh keuntungan, ya kan? Nah, di akhirat nggak bisa lagi untuk saling membantu, apalagi untuk memperoleh keuntungan, nggak bisa, sudah selesai. Kalau belum selesai kan masih ada lagi kan kita masih bisa ikhtiar di sana. Nah, nanti kita di akhirat kita misalnya kita buka usaha apa begitu, tapi itu nggak bisa. Ya, di akhir itu sudah stop semua aktivitas, tinggal kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan ketika di dunia ini. Itulah di dalam bahasa Al-Quran dikatakan akhirat itu menjadi tempat kampung kehidupan yang sempurna. Karena tidak ada lagi usaha-usaha, mencari nafkah, nggak ada lagi. Kita lihat ayat surah nomor 29 ayat 64. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Kiranya mereka mengetahui. Akhir kehidupan yang sebenarnya. Ya, dunia ini kehidupan yang sejenak saja seperti orang main. Orang main itu kan dibatasi waktu. Ya kan? Misalnya main bola kan cuma 2 kali 45 menit tambah injury time lah. Nah, kalau ada alasan kenapa orang main bola itu kok serius, kok lari-lari ke sana, kok mau kenceng gitu, kok nggak santai aja ngopi-ngopi gitu. Ya karena dibatasi waktu. Permain itu cuma 2 kali 45 menit.
Nah, kalau manusia itu sadar ya, kehidupan dunia ini dibatasi waktu, yang waktu akhirnya setiap orang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogianya memanfaatkan umur, memanfaatkan kesempatan di dunia ini untuk apa? Tadi, mengumpulkan bekal yang di antara tujuannya agar kita di akhirat, di kehidupan yang sempurna, kita tidak menjadi orang yang merugi, tapi menjadi orang yang beruntung. Nah, maka di sini disebutkan bahwa pada hari tidak ada jual beli, yaitu apa? Tidak ada lagi tempat kita untuk bisa usaha, tempat lagi untuk memperoleh keuntungan, tidak ada. Itulah yang disebut hari akhirat. Sedangkan di dunia memang tempatnya itu usaha untuk mengumpulkan bekal dan seterusnya. Maka Bapak-Ibu sekalian, penyebutan ini mengingatkan manusia agar memanfaatkan waktu kehidupan di dunia yang sangat sebentar. Sebentar itu berapa lama toh? Mari kita lihat. Surah nomor 23 ayatnya 112 sampai 114. Allah berfirman, "Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin?" Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ya Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Iya, berapa tahun toh kamu tinggal di bumi? Ternyata yang ditanya ketika ini sudah meninggal di akhirat ya, mereka jawab, ada yang menjawab, kami tinggal di bumi sehari. Ada yang mengatakan, kami tinggal di bumi setengah hari. Itu pun dikoreksi oleh Allah. Kalau kamu tahu, sebenarnya kamu itu tinggal di bumi sebentar, sesaat saja. Ini timbul pertanyaan, bukankah usia manusia itu bervariasi? Tapi nggak sampai yang namanya sebentar toh? Umumnya kan puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya aja 950 tahun. Berapa usia beliau? Paling tidak berarti 1000 tahun lebih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu konon beliau mencapai usia 450 tahun. Demikian juga kemudian kaum-kaum setelahnya Nabi Musa, seterusnya lama panjang-panjang itu. Sementara umat Nabi Muhammad SAW rata-rata 60 tahun. Tapi kok tadi dijawab bahwa kami hidup sehari. Ada yang bilang setengah hari. Ada yang bilang dikoreksi itu pun sesaat sebetulnya. Nah, jawabannya kita temukan di surah 22 namanya Al-Hajj ayat 47. Inilah kenapa yang puluhan bahkan ratusan tahun ternyata disebut hanya sesaat, bahkan cuma sehari misalnya. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Jadi kalau satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun ukuran kita di dunia ini, ya itu kalau kita bagi per jamnya di akhirat kurang lebih 45 tahun. Kan 1000 dibagi 24 ya, ketemunya kurang lebih 45 tahun. Jadi kalau 45 tahun usia seseorang, itu konversi akhirat baru 1 jam. Kalau usia orang itu sampai 80 tahun, ya kurang lebih berarti 1,5 jam lebih. Kalau 90 berarti cuma 2 jam. 2 jam itu untuk nonton drakor, belum selesai. Oh, kan gitu. Belum khatam itu, masih kurang. Gitu. Itu waktu dunia itu aslinya sebentar, sesaat sekali. Tapi yang sesaat ini sangat mempengaruhi nasib bagaimana orang kelak nanti di akhirat. Itu ya. Itulah mengapa ayat ini mengatakan sebelum datang hari tidak ada jual beli. Nah, maka kata hari di sini tidak dimaknai hanya 24 jam ya, dimaksud saat sesaat kelak nanti yang mungkin barang jadi barangkali bisa ratusan tahun di akhirat itu. Tapi itu
Judulnya juga disebutnya hari. Tidak ada jual beli, berarti tidak ada aktivitas kita untuk melakukan atau menambah atau memperoleh keberuntungan dan lainnya. Maka kita syukur ya diberi anugerah oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kemudian sifat kedua dari hari yang dimaksud oleh Allah, yaitu hari akhirat, di ayat ini apa? Tidak ada persahabatan. Oh, tidak ada pertemanan. Loh, apa benar di akhirat nggak ada persahabatan lagi? Bukankah katanya sahabat itu bisa saling menolong, bahkan bisa memberi syafaat? Nah, gitu kan? Jawabannya adalah tidak ada persahabatan itu maksudnya dalam konteks persahabatan yang motifnya buruk, gengs lah, semacam gengs gitu. Kan di dunia ini kan banyak ya geng yang, mohon maaf ya, apa semacam apa istilah kalau dalam film itu, geng mafia gitu loh. Geng mafia terlibat, geng mafia ya kan ada gitu, mafia judi, geng mafia narkoba, ya, di mana mereka itu terikat dalam satu komunitas yang sebetulnya persahabatannya kuat. Kalau di akhirat nggak ada saling menolong antar sahabat, tapi untuk hal yang buruk tuh nggak ada. Di dunia masih ada, maka dilarang. Jangan kamu saling menolong dalam urusan dosa dan keburukan. Di dunia masih ada yang melanggar, bisa. Di akhirat nggak bisa melanggar, sahabat. Nah, itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Namun bagi orang yang beriman, maka persahabatan itu kelak sampai di akhirat. Meskipun memang dalam prosesnya kita, maksudnya ini adalah tidak ada pertemanan itu, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah, di hadapan Allah. Ini pribadi kita masing-masing. Mari kita lihat surah nomor 19 ayat 95. Surah 19 namanya surah Maryam ayat 95, Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada Nah, hari kiamat. itu maksudnya ya. Kalau kemudian di dunia ini kan kita bisa datang rombongan, ya. Kalau untuk apa namanya acara-acara tertentu, tapi kalau di akhirat setiap orang itu akan menghadap Allah secara sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa membantu, bisa menolongnya. Kalau di dunia mungkin masih ada bisa minta tolong kawan, tapi kalau di akhirat itu sendiri-sendiri, semuanya akan mempertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, hari di akhirat itu dikatakan juga tidak ada syafaat. Nah, ini yang sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Berdasarkan ayat ini, mereka menolak adanya syafaat di akhirat. Gitu. Padahal seringkali kan kita mendengar tuh kalau ada pengantar pembukaan ceramah, pembukaan pidato, pembukaan sambutan, kita kan marilah kita menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang semoga kelak nanti kita mendapat syafaatnya kan gitu kan. Nah, ini kok dikatakan katanya nggak ada syafaat. Nah, tapi kemudian kita sering mendengar semoga mendapat syafaat dari Rasulullah. Gimana ini? Nah, ini perlu diselesaikan gitu ya. Ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada syafaat itu ada beberapa ayat. Kita ambil contoh satu lagi, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 48. Surah 2 ayat 48. Udah kita bahas dia dulu ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la syafa'atun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Nah, syafaat dan tebusan tidak diterima. Ini yang menguatkan pendapat tidak ada syafaat itu di akhirat. Gitu. Sementara di ayat dan hadis yang lain ditemukan bahwa ada syafaat itu. Terus bagaimana solusinya? Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang bisa kemudian diizinkan Allah memberi syafaat itu di antara siapa? Satu, Rasulullah SAW.
Ini berdasarkan ayat Al-Quran bahwa Nabi itu adalah mendapat derajat yang tinggi sebagai maqamam mahmuda, makam yang terpuji. Makam yang terpuji untuk Nabi itu maksudnya apa? Asy-syafa'ah. Nabi bisa memberi syafaat. Yang kedua, pemberi syafaat itu siapa? Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, bantu orang yang belajar Al-Quran. Karena kelak dia akan datang kepadamu memberi syafaat untuk kamu. Paling tidak dua itu ya. Nanti ditambah lagi kalau kawan yang soleh. Loh ini ada syafaat, tapi kok nggak di atas tadi disebut nggak ada syafaat. Nah, maka ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan di akhirat tidak ada syafaat itu maksudnya syafaat makna kebahasaan seperti yang berlaku di dunia, yaitu apa? Syafaatul sayyi'ah, syafaat yang buruk. Ya, atau yang disebut juga syafaat madmumah, syafaat yang buruk. Seperti di dunia. Kalau di dunia misalnya kalau ada orang berperkara, contohnya misalnya ada orang terdakwa. Terdakwa ini kemudian punya saudara jadi penuntut umum atau ya yang berwajib lah, bisa penuntut, bisa hakimnya gitu. Maka si terdakwa yang jelas-jelas secara sah menurut hukum bersalah karena dia punya saudara kerabat yang penegak hukum, akhirnya dia mendapat syafaat, nggak dihukum. Nah, kira-kira itu contoh syafaat di dunia yang keliru, yang salah. Yaitu apa? Digunakan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, kan gitu. Ini kan sama-sama namanya syafaat pertolongan. Tak tolong ya. Tapi ditolongnya apa? Ditolongnya dengan melanggar aturan kan. Ditolongnya dengan menabrak aturan. Contohnya tadi itu, yaitu menghukum yang salah atau tidak menghukum yang seharusnya dihukum. Nah, syafaat yang seperti inilah yang nggak ada di akhirat. Itu yang disebut tidak ada syafaat. Itu maksudnya yang seperti ini. Syafaat yang kemudian menyalahi aturan. Itu yang nggak ada di akhirat. Nggak berlaku lagi. Kan kalau kita di dunia bisa diandalkan misalnya gitu, karena kita punya masalah, terus kita punya atasan atau punya saudara kerabat yang punya jabatan tinggi kan bisa membantu tuh, sehingga ada banyak orang yang seharusnya dihukum nggak dihukum gitu. Nah kalau di akhirat nggak bisa, nggak ada lagi. Nah yang ada apa? Syafaat itu dari yang diizinkan untuk memberi syafaat. Di antara siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah yang diizinkan Allah untuk dapat memberikan syafaat. Itu yang disebut dengan istilah apa? Syafaatul mahmudah. Yaitu syafaat yang terpuji, yang baik, yang hanya bisa Allah berikan di akhirat itu dengan izin Allah. Itu nanti secara lebih rinci akan kita bahas di ayat berikutnya yang juga menjelaskan tentang apa adanya syafaat. Nanti di ayat kursi itu mangdzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Begitu ya. Nah, tidak ada pertemanan, tidak ada syafaat, itulah hakikat keadaan kondisi di akhirat. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Tapi kenapa kok ada ayat yang mengatakan kelak keluarga, kelak teman dekat akan ditemukan lagi? Nah, akan diketemukan lagi. Nah, jawabannya adalah yang dimaksud tidak ada pertemanan, tidak ada keluarga yang menolong, itu dalam proses kita untuk pengadilan Allah. Bukan setelah selesai pengadilannya. Gitu. Maka kalau kemudian hari kiamat itu masing-masing nggak kenal, dahsyat sekali memang. Coba kita ambil contoh misalnya ya, di surah nomor 80, namanya surah Abasa. Ayat 34, 37, ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan beratnya manusia ketika menghadapi huru-hara kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'im minhum sya'nu yuhni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya,
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Nah, itu maksudnya ya, tidak ada persahabatan. Jadi ketika saat itu setiap orang itu sibuk dengan urusan masing-masing, nggak sempat mikir kanan kiri, nggak sempat mikir kerabat keluarga. Pokoknya begitu beratnya setiap individu itu memikirkan gimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ayat ini tuh begitu. Tidak ada keluarga, tidak sahabat. Nah, ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu akan dipertemukan kelak nanti bersama keturunannya, bersama keluarganya, itu konteksnya setelah selesai pengadilannya. Ya, setelah selesai proses-proses hukumnya, seperti selesai hisab, sudah tuntas mizan, sudah melewati sirat, sehingga kemudian mereka berangkat ke surga bersama rombongannya. Nah, itu yang disyaratkan begitu. Kita lihat surah nomor 39 ayat 73 di mana Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Nah, itu nanti ke surga itu rombongan. Ya, rombongan orang bertakwa. Malaikat langsung mempersilahkan. Oh, ini rombongan dari Al-Qalam ya? Ayo masuk, masuk. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Rombongan nanti. Wah, kolam pakai bendera, spanduk gitu ya. Wah, masuk surga rombongan. Kenapa? Sudah selesai prosesnya. Nah, itu baru kemudian masuknya rombongan. Maka nanti rombongan nanti meskipun surganya boleh jadi berbeda-beda level, berbeda tingkatannya. Karena menurut Al-Quran, surga itu kan nanti sesuai dengan amalnya masing-masing, tingkatannya gitu loh. Tapi tetap di surga, tapi kaflingnya beda. Nah, gitu ya. Kita lihat ayatnya ya, surah 6 ayat 132. Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu ya, wa ma rabbuka bighafil amma ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka meskipun tingkatan surganya berbeda, asal mereka masih satu iman, Allah ketemukan kembali. Anak, orang tua, suami, istri, ketemu kembali. Gitu. Yang nggak ketemu, yang lari dari anak, lari dari ibu, itu masuknya pada hari kiamatnya. Tapi setelah hari pengadilan, hari perhitungan, setelah hari penimbangan, semua selesai, maka mereka yang beruntung akan disatukan kembali, bahkan dengan anak-anak mereka semua. Syaratnya apa? Satu iman. Nah, ini yang disebut di surah nomor 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, jadi masing-masing orang akan mendapatkan yang dikerjakan, tapi karena rahmatnya Allah, keluarga, anak-anak kita akan diketemukan kembali. Demikian juga dengan orang tua, termasuk suami dan istri ketemu kembali. Ya, biasanya para istri semangat tuh ketemu lagi sama suami. Tapi kalau suami nggak tahu kok rata-rata itu agak ragu gitu tuh. Ya, nggak tahu ragu atau berat ya untuk kembali ketemu gitu ya. Padahal itu adalah salah satu rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini kemudian Allah tutup dengan ungkapan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang telah berbuat zalim. Yaitu apa? Telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu zalim yang mereka lakukan? Yaitu dengan melakukan perbuatan syirik karena mereka menyembah selain Allah. Maka Al-Quran mengatakan syirik itu sungguh sebuah kezaliman yang besar. Surah nomor 31 ayat 13 Allah berfirman, wa idz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya, mempersekutukan Allah, syirik terhadap Allah, benar-benar kezaliman yang besar. Maka yang dimaksud kafir di sini adalah kafir musyrik ya, di antaranya ya. Kenapa? Di Al-Quran jenis kafir itu ada dua, kafir ahli kitab, kafir musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, min ahli kitab wal musyrikin. Nah, ada kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Nah, yang musyrik itu kenapa? Karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kiranya kita senantiasa istiqomah dalam iman Islam kita sehingga menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi rugi. Karena kalau rugi di dunia bisa cari lagi untungnya. Tapi kalau rugi di akhirat nggak ada kesempatan mencari lagi. Maka pentingnya kita selalu istiqomah. Insya Allah. Oke, baik begitu. Monggo Mbak Rima dilanjut untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ali. Sudah ada beberapa yang nanya. Barangkali untuk yang ingin bertanya bisa dituliskan di chat, insya Allah akan kami bacakan. Pak Ali ada yang bertanya nih, apakah boleh kita bersedekah kepada orang tua? Oke, baik. Mari kita lihat surahnya nomor 2 ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Iya, jadi infak ada dua macam. Yang wajib diantaranya kepada keluarga. Ya, suami ke istri, ayah ke anak, anak ke orang tua, itu kategori infak wajib tuh. Ya, infak wajib. Ya, sehingga kemudian di Al-Quran menggunakan istilah infak ya Bu, bukan sedekah. Nah, kalau sedekah ini kemudian sebuah ungkapan istilah yang sifatnya sunnah dan itu tidak hanya berupa materi. Kalau infak materi. Sedekah itu senyum saja sudah menjadi sedekah, senyum terhadap saudaramu sedekah. Kata Nabi kan begitu kan. Meskipun Al-Quran juga menggunakan kata sedekah untuk yang wajib itu zakat maksudnya. Tapi dalam pemakaiannya, dalam uruf kebiasaannya, maka sering kita mengatakan bahwa kalau infak itu semua pemberian yang wajib, yang sunnah itu masuk infak dan itu materi. Sedangkan kalau sedekah itu untuk yang sunnah dan sifatnya bisa non materi. Sedangkan zakat itu untuk kewajiban dengan aturan tertentu yang umumnya adalah berupa zakat harta. Kira-kira begitu ya. Oke, gitu Mbak. Pak Ali, tapi kan misalnya nih, kalau memberi sedekah kepada orang tua, kan nggak harus kita ngomongkan, mah ini sedekah ya buat mama gitu kan. Jadi kan kita bisa ya dalam hati gitu, niatnya gitu Pak. Iya, Gimana? memang seharusnya dalam hati aja Mbak, nggak usah diomongkan, apalagi terus kemudian japrian, janganlah. Nah, japri niatnya itu, ini sedekahku ya Ma, ya usah. Apalagi zakat nggak boleh lagi, zakat itu bukan kepada yang menjadi kewajiban tanggungan kita, kewajiban kita seperti ke orang tua, anak atau istri. Maka suami nggak boleh ngasih zakat istrinya, mah zakatku nggak boleh. Orang tua juga nggak boleh. Tapi ya sudah, penting kita berilah. Karena istilah teknisnya nanti apa, pokoknya kita beri niat mengikuti petunjuk Allah itu aja. Niat mengikuti perintah Allah untuk mendapat ridhonya Allah.
Pokoknya ini mau judulnya apa kira-kira itu. Kecuali yang memang ada batasan tadi ya, berupa apa? Zakat, yang itu memang ditujukan untuk orang kelompok tertentu tadi gitu. Oke, Mbak. Siap, Pak. Soalnya kan ada yang letterlock bahwa semua itu harus pakai niat dan pakai kayak akad gitu, walaupun sedekah. Iya, kadang-kala berlebihan, itu namanya berlebihan. Nanti jual beli di swalayan juga pakai akad, gimana gitu loh. Nanti kita mau beli apa, misalnya beli minyak, Mbak, minyak 1 liter. Nah, ini akadnya. Nanti kasirnya saya terima. Itu kelamaan. Ya itu yang kebiasaannya gimana lah, kira-kira kebiasaan yang baik seperti apa gitu ya. Ya, baik, Pak. Nah, berikutnya ada dari Bu Evita. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mau bertanya, bagaimana kalau kita sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat? Apakah ada pahalanya untuk yang sudah wafat atau untuk kita yang bersedekah saja pahalanya? Dan bagaimana jika berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat? Iya, baik, terima kasih Bu. Amal solih, amal jariyah, bentuknya apakah sedekah, bentuknya apakah kurban, yang itu untuk orang yang telah wafat, dipastikan, diyakini lah tepatnya, diyakini sampai ya Bu ya. Diyakini sampai. Ya, karena kalau persisnya sampai benar kan ya tentu itu seseorang tidak bisa memastikan karena memang tidak ada notifikasinya. Oh, udah sampai gitu ya. Tapi apa berdasarkan sekian argumentasi agama baik Al-Qur'an pun hadis itu diyakini sampai. Wong doa aja sampai apalagi doa dengan amal soleh. Buktinya apa? Buktinya kita mendoakan. Kalau kita ada orang meninggal kan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan isinya doa. Ya kan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Maka di sini ada doa dengan amal soleh. Untuk doa itu diantaranya Pak dengan sedekah, dengan berkorban, atau dengan bacaan khatam Al-Quran. Itu semua namanya doa-doa yang didahului dengan amal soleh. Maka bisa dipastikan sampai dan senang sekali. Bagi kita disebut apa kalau begitu? Ya disebut orang yang baik karena telah memberikan amal kepada orang lain. Kalau dia anak berarti anak yang berbakti namanya birrul walidain. Kalau anak berbakti, berarti apa? Orang tuanya senang, ridho, ya Allah akan ridho terhadap anak itu. Begitu ya. Tapi ada sebagian kawan, nggak nyampe, udah putus amalnya. Ya monggo yang nggak mau seperti itu, silahkan aja. Tapi kita yang meyakini untuk itu amal yang baik. Ya, amal yang baik, lanjutkan. Nah, begitu. Oke. Pak Ali, tapi kalau orang-orang yang tidak yakin bahwa sedekah kita atau kurban kita untuk orang yang sudah meninggal itu sampai, apakah mereka juga melakukan ba'dal haji, Pak Ali? Atau ba'dal umroh? Karena kan itu sama juga sebenarnya Iya. prinsipnya. Kebetulan untuk yang badal haji memang ada kasusnya sendiri, Mbak. Ada disebutkanlah hadis sendiri. Itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk ada badal haji, ada badal umroh itu ya. Tapi kalau untuk yang sedekah ini memang dalam di masa Nabi tidak secara spesifik ada penjelasannya gitu ya. Tapi berdasarkan penjelasan para ulama, itu amal yang baik. Di antaranya apa? Di antara sebagai doa, di antaranya dasarnya adalah namanya ini wasilah amal yang baik, wasilah beramal soleh. Contoh kasusnya berdasarkan hadis di zaman Rasulullah, itu Nabi pernah bersabda, ada kasus 3 pemuda yang tersesat di dalam gua itu loh. Guanya terus tertutup batu gede gitu kan. Maka ketiga pemuda itu berdoa dengan menyebut amal solehnya masing-masing. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa ya Allah, saya pernah punya punya pegawai pas gajian ternyata nggak diambil gajinya, akhirnya saya budidayakan jadi ternak dan ternak itu akan jadi buahnya. Ternyata orang itu datang. Setelah datang saya serahkan semuanya. Ini gajimu yang kamu nggak ambil nih, sudah jadi ternak selapangan itu. Oh jangan enggak, ini serius itu. Nah ya Allah, sekiranya itu adalah amal yang engkau terima, tolong kabulkan doa kami. Nah, kan gitu. Jadi kalau kita misalnya sedekah kepada anak yatim, ya Allah, sekarang itu amal yang sulit, tolong ampuni orang tua kami. Tolong terima selamat baik kami sebagai doa kami dari anak. Oh, boleh, bagus-bagus saja. Begitu ya. Oke. Baik. Berikutnya dari Ibu Neti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya tentang syafaat dari Rasulullah, Al-Quran, dan lain-lain. Yang dijelaskan tadi, bagaimana penjelasan tentang surat ke-39 ayat 44 bahwa syafaat itu hanya milik Allah? Iya, itu nanti di ayat kursi sama tuh, Bu. Syafaat milik Allah maksudnya yang berhak dan mengizinkan ya untuk kemudian seseorang itu mendapat syafaat
memberi syafaat itu hanyalah Allah. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya sama, nanti kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya. Misalnya Allah mengatakan mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, ya. Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, kan gitu. Di ayat kursi itu nanti yang insya Allah kita bahas berikutnya ya, yaitu apa? Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Maka apa? Ya, Nabi yang diizinkan Allah. Di antara yang diizinkan beri syafaat siapa? Nabi. Di antara yang bisa memberi syafaat apa? Al-Quran. Nah, begitu maksudnya itu. Karena itu hadisnya sahih ya. Dan kemudian Al-Quran juga mengatakan demikian, bahwa syafaat itu manfaat bagi yang diberikan izin oleh Allah untuk dapat memberi syafaat, untuk dapat menerima syafaat. Bisa dibantu Mbak Najwa misalnya di surah 34 ayat yang ke-23. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Begitu. Mirip itu dengan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Nah, iya itu maksudnya ya, yang berguna bagi yang siapa yang diizinkannya untuk memperoleh syafaat. Dari siapa? Dari yang diizinkan juga untuk memberi syafaat. Itu. Oke, lanjut Mbak. Berikutnya dari Ibu Wiwi Yelena, Pak Ustadz, maksudnya kafir musyrik itu adalah muslim namun percaya terhadap benda-benda atau orang yang dapat mengabulkan keinginan kita ya, misalnya percaya terhadap dukun dan lain-lain. Oh, bukan Bu. Kafir musyrik itu orang yang non-muslim yang menyembah berhala-berhala yang agamanya bukan Islam. Kalau ada orang Islam yang melakukan perbuatan syirik, oleh Al-Quran tidak disebut sebagai musyrik. Yaitu dosa syirik aja. Tapi orangnya bukan musyrik namanya. Orangnya tetap muslim, kan di syahadat juga. Dia tidak menyatakan murtad, ya. Maka kalau meninggal kita perlakukan sebagai muslim, tapi muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, yaitu dosa syirik. Maka kategorinya secara umum disebutnya fasik. Yaitu orang muslim yang melakukan dosa besar. Di antara dosa besarnya apa? Syirik. Di antara dosa besarnya apa? Hasad. Dosa besarnya apa? Ghibah. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kemudian kalau disebut orang Islam yang percaya dengan misalnya tadi dia klenik-klenik, itu disebutnya sebagai orang Muslim yang melakukan perbuatan syirik. Tapi orangnya secara formal nggak boleh. Karena kalau disebut musyrik, orang itu musyrik berarti non-Muslim. Dan itu kalau meninggal tidak boleh kita perlakukan sebagai muslim. Misal dikafani, dimandikan, dikafani, sholat, enggak. Sudah selesai. Kalau dia musyrik. Jadi penggunaan istilah musyrik di Al-Quran semuanya merujuk kepada non-muslim yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung, yang menyembah Tuhan selain Allah. Begitu. Oke. Jadi nggak segitu gampangnya ya Pak Ali ya, untuk mengatakan muslim itu udah musyrik, berubah jadi musyrik gitu enggak ya. boleh, enggak. Hati-hati, Mbak. Apalagi itu ada etika. Contoh misalnya, kalau ada orang yang suka ke kuburan, jangan buru-buru katakan syirik. Orang suka kuburan, ngapain? Oh, ziarah, mendoakan. Oh, bagus. Ngapain kuburan? Ngadem. Ya kan, oh, di rumah panas ketemu istri, ngadem di kuburan. Ya nggak apa-apa. Ngadem di mall nggak punya duit, ngadem di kuburan. Jangan dikatakan syirik. Apalagi ngadem di Winners, ya nggak punya duit. Ya enggak apa-apa ngadem di kuburan. Ya gitu contohnya. Jadi lahiriahnya tidak selalu gitu. Tapi kalau ini orang non-muslim yang memang di zaman Nabi kan menyembah Lata, Uzza, Manat ya, dewa-dewanya itu yang berupa patung-patung disembah kayak gitu. Nah, itu jelas itu musyrik gitu. Oke. Ya, berikutnya dari Ibu Ade Rusman, Pak Ali, kalau pemberian rutin bulanan, kadang-kadang kita lupa untuk berniat. Sahkah infak kita kepada orang tua? Oh, sah banget. Karena apa? Niat sekali cukup kok untuk gitu ya. Daripada niat terus nggak beri. Gitu ya, ini nggak boleh. Lebih baik beri terus, kadang-kadang nggak dilapatkan nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Karena apa? Kemusliman kita sebetulnya sudah menjadi niat kok. Meskipun nggak selalu diucapkan itu, kita menjadi orang Muslim, mengikuti syariat Allah dengan memberi orang tua itu, meskipun saya niat untuk memperoleh ridho Allah dengan enggak apa-apa.
Itu nggak harus selalu seperti itu ya. Sama kalau kemudian misalnya kita menyembelih ayam gitu ya, menyembelih ayam itu kalau kemudian lupa bismillah yang memilih orang muslim misalnya gitu, itu dianggap tetap sah. Karena apa? Kemuslimannya itu sudah menjamin bahwa ini halal. Itu gitu ya. Meskipun bismillah Allah Akbar, tapi kalau diucapkan jelas lebih afdol dalam konteks nyembelih ya. Kalau dalam konteks memberi, dalam konteks berinfak itu insya Allah enggak apa-apa. Seandainya tidak harus selalu dihadirkan niat khususnya. Oke. Iya Pak, kan kadang-kadang lupa ya, tapi nggak apa-apa Iya. ya artinya ya. Justru yang baik tuh mengelupa apa nggak apa-apa, Mbak. Kebaikan tuh, jadi kalau yang namanya kebaikan itu, yang sudah menjadi karakter, akhlak itu malah nggak diniati khusus. Ngalir aja udah, kira gitu. Sudah nggak kemudian, aduh, apalagi ya, niat apa lagi? Nggak harus gitu. Kalau niat itu kadang kala masih kemudian memang masih latihan lah, latihan untuk berbuat baik itu perlu diniati gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi karakternya itu, ya ada orang minta tiba-tiba anak butuh langsung set gitu aja. Ini apa niatnya ya nggak usah. Pokoknya ada minta tolong kita mampu beri. Nah, gitu ya. Ini orang tua jelas orang tua kita masih membutuhkan atau masih ada kita beri. Itu aja nggak harus kemudian selalu dihadirkan niatnya. Allah ya tahu kok. Kalau kita lupa Allah itu nggak lupa. Gitu. Oke. Ini sebenarnya sama ya, kemarin saya baru dengar nih Pak, bahwa kalau eh, ada orang misalnya yang ngomongin memfitnah kita gitu, terus kita tuh kayaknya menghibur dirinya ya, artinya nggak apa-apa kan, artinya dosa kita pindah ke dia gitu. Mm-mm. Bukannya kalau memang maksud saya emang namanya akhlaknya baik, ya dia udah nggak mikir tuh apa dosa atau apakah dosa kita pindah ke dia, apakah dia dosa. Pokoknya kalau orang berbuat jahat ke kita, ya udah kita gak usah ikut-ikut aja gitu Pak. Gimana ya Pak? Sama itu Mbak. Jadi memang kalau ada orang yang mengatakan demikian, itu memang untuk melatih supaya ikhlas. Nah, itu ikhlas maka diajari begitu. Udah nggak usah nesu, nggak usah dendam ya. Itu berarti kan dosamu diambil dia, terima aja. Oh iya iya, sabar sabar. Nah, gitu kan Mbak. Namanya latihan. Jadi kalau yang bikin status gitu baru latihan tuh. Nah, tapi kalau sudah menjadi daging kebaikannya itu ya santai aja. Karena berarti sudah dilaksanakan gitu loh. Tidak lagi perlu diingatkan dengan hal itu. Dia sudah melaksanakan sekian lama sehingga tidak perlu diingatkan lagi. Sama kok. Sama tuh Mbak. Kalau kita baca ya keutamaan sholat misalnya kan banyak sekali. Sholat 5 waktu itu janji Nabi apa? Kalau waktu itu menggugurkan dosa-dosa. Sholat 5 waktu itu kalau kita lakukan itu Masya Allah. Pahalanya sekian banyak. Kan ketika kita melaksanakan itu nggak nginget itu toh. Nggak inget-ingat supaya diampuni dosa, nggak digugurkan kesalahan, pahala kan nggak, pokoknya jalani aja lillahi ta'ala. Nah sama kira-kira begitu. Kalau sudah menjadi otomatis kebaikan kita itu akhirnya apa? Misalnya kita pokoknya diomongin jelek ya kita udah nggak terlalu mikirin lagi itu gimana merespon kita. Yang penting apa? Yang penting kita meresponnya dengan cara yang baik. Tidak perlu lagi kita memikirkan gimana supaya baik ya. Enggak, itu sudah otomatis baik. Maka bagi sebagian saudara kita, kawan kita yang masih memang perlu berlatih untuk menjadi lebih baik, nah itu perlu disampaikan itu supaya tidak dendam dengan hal yang menimpanya, begitu. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Pak Ustadz, dalam surat 39 ayat 73 tadi, mereka yang masuk surga disambut para malaikat dengan sambutan, selamatlah kalian, kesejahteraan terlimpah pada kalian. Namun di ayat lain sambutannya disebut Assalamualaikum bima sabartum. Intinya berbahagialah kamu-kamu yang penyabar dulu. Di mana bedanya Pak? Baik, terima kasih Pak Ismail. Ini bagus sekali pertanyaannya. Mari kita lihat ayatnya dulu ya, yang kedua tadi, yaitu di surah Ar-Ra'd, surah 13, ayat yang ke-23, 24. Jannatu 'adn yakhlunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu surga-surgaan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Iya, ya. Jadi kalau untuk di surah Az-Zumar itu sambutan malaikat
yang penjaga pintunya. Ya, belum masuk ini Pak. Berarti semacam apa itu kalau masuk, kita masuk hotel itu apa itu istilahnya Mbak? Ya semacam ucapan pagar ayu, pagar bagusnya itu loh. Kalau mau ke itu ya, penjaga istananya lah mengucapkan selamat. Itu di Azumar Pak. Nah, sedangkan di surah Ar-Ra'd ini yang ucapannya Assalamualaikum bima sabartum itu setelah masuk. Nah, setelah masuk mereka kumpul sama keluarganya tadi itu, ya sama bapak ibunya, sama suami atau istri, sama anak keturunannya. Mereka ngumpul-ngumpul, ya itu malaikat aja yang datang mengucapkan selamat. Nah, kira-kira gitu. Selamat sejahtera untuk kalian semua, karena kesabaran kalian. Nah, jadi itu lengkap sudah ya. Jadi sejak awal sudah dikasih ucapan selamat, nanti di dalam itu juga ada yang mengucapkan selamat, tentu sambil menikmati yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Begitu. Oke. Berikutnya dari Ibu Neti, Pak Ali. Pak Ustadz mau menyambung pertanyaan tadi tentang sebelumnya tentang bersedekah atau berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Kaitannya dengan surat 53 ayat 39. Oke. Surah 53 ayat 39 itu prinsip dasarnya. Kita baca dulu. Wa alaisa insani illa masa. Coba lihat, Mbak. Baca surah 53 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Iya, itu prinsip dasarnya begitu. Kalau nggak usaha ya nggak bisa. Kan gitu. Tapi bukan berarti larangan mendoakan orang yang meninggal. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali, Bu. Nabi sering melakukan. Kita sholat jenazah sekali lagi. Contoh paling konkret itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu kan isinya mendoakan orang yang meninggal itu. Dan mendoakannya, ya Allah maghfirlahu, ya Allah berikan ampunan dia. Warhamu, kasihi dia. Ya, kalau kemudian ini nggak dianggap nggak bermanfaat karena hanya yang diusahakannya, kan berarti nggak usah sholat jenazah. Kan begitu kan, maka diuruskan ke sana. Tapi intinya gini, orang itu harus mengendalikan amalnya saja. Jangan berharap berlebih ngandalin pemberian dari orang, kamu yang menjalani, kamu tanggung jawab, kira-kira gitu. Tapi etikanya kita yang masih hidup, salinglah mendoakan, termasuk orang yang meninggal. Bentuk baktinya anak terhadap orang tua yang sudah meninggal, ia mendoakan, termasuk cara doanya dengan amal soleh. Maka pertanyaannya, apakah nggak bertentangan dengan surah ini? Jawabannya apa? Loh, itu kan juga amalnya orang tua, kan berhasil dulu mendidik anak jadi anak soleh. Maka terus akan dia memperoleh akhirnya bagiannya. Itu yang disebut dengan istilah apa? Sedekah jariyah, amal yang bermanfaat. Karena contoh misalnya kami ngajar, punya santri-santri semuanya murid-murid, akhirnya anak-anak itu kemudian ngajar gitu. Saya dapat bagian dari apa yang saya usahakan dulu di dunia, yaitu apa? Saya ngajar. Itu usaha saya. Akhirnya murid-murid saya ngajar lagi dengan muridnya. Nah, murid kami, santri kami yang ngajar itu akhirnya bisa memberikan pahala kepada kami. Dulu amal kami juga. Itu logikanya ya. Oke, terima kasih. Itu kayak MLM ya, Pak ya? Iya, betul. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Oke. Pak Ali, kemarin tuh saya mendengar ceramah mengenai hidup sesuai tuntunan Al-Quran, sesuai tuntunan Al-Quran supaya lebih Islami gitu. Saya pengen tahu Pak, sebenarnya ini hidup sesuai supaya lebih Islami gitu ya, apa sih Pak? Kan kita udah sholat, sudah bayar zakat dan sedekah, sudah pokoknya tidak menyakiti hati orang gitu kan, tidak mengambil hak orang lain. Apalagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan supaya lebih Islami gitu Pak. Oke, baik. Rumusnya itu dari Nabi itu sederhana, Mbak. Sederhananya apa? Ini bagi semua ya. Mohon dicatat ini. Ini hadis sahih. Nabi bersabda begini. Manahaitukum anhu fantahu. Yang kularang jauhi. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Yang kuperintah lakukan semampumu. Udah. Kalau kita sudah mengamalkan pesan Nabi seperti ini, ya udah Mbak, berarti tinggal istiqomah saja. Itu. Tinggal diistiqomahkan saja, lebih kemudian meningkat sesuai dengan kemampuan kita, selebihnya disyukuri kok kita dipilih itu. Karena apa? Karena gini, karena keinginan untuk menjadi sempurna itu kadang karena keangkuhan.
Keinginan untuk menjadi paling islami, ya itu kadang sesuatu yang menjebak menjadi kesombongan spiritual. Maka hati-hati. Maka rumusnya 3. Kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, nggak zalim sama orang, nggak menganiaya, nggak melakukan dosa besar, menjauhi yang haram-haram, udah sekarang kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Nah itulah kita sholat untuk syukur kita kepada Allah. Makasih ya Allah. Kita syukurnya itu kok kita diberi anugerah bisa seperti itu loh. Itu yang penting, Pak. Jadi kita syukur itu bukan karena kita bisa beli tas baru, bukan. Itu syukur itu karena kok kita bisa taat kepada Allah dengan seperti itu. Tuntutannya Pak, istiqomah saja dengan itu. Yang berat kan istiqomahnya itu, Mbak. Istiqomahnya. Karena kalau kita pintu masuknya lewat ibadah itu kita menjadi syukur, Allah akan tambahkan nikmat ibadah itu menjadi lebih nyaman, tidak hanya gugurkan kewajiban. Begitu. Oke. Pak Ali balik lagi nih dengan kapasitas masing-masing. Sebenarnya tuh kan kita disuruh memahami isi Al-Quran ya. Mana yang lebih utama Pak? Menghafal Al-Quran dalam bentuk bahasa Arabnya misalnya dan menghafal maknanya maksudnya. Jadi misalnya saya ingat gitu, oh ini kayaknya ada nih surat ini yang kandungannya ini, tapi saya nggak ingat bahasa Arabnya gitu. Tuh gimana ya Pak? Baik. Mari kita lihat jawabannya di surah nomor 17 ayatnya 84. Mana aja ngantuk mana? Surah 17 ayat 84 di mana Allah berfirman, ayat ini katakan bahwa kul kullu ya'malu ala syakilati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, poin ini, ayat ini menjadi dasar setiap orang itu telah diberikan takdirnya, keistimewaan, kemampuan masing-masing, Bang. Ada orang yang terlahir dari keluarga, mohon maaf, orang tuanya sudah cukup kuat bekal agamanya, sehingga anak itu sejak di dalam kandungan sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika lahir, cepret, lahir 6 bulan, wah bacanya lancar bahkan. Saya punya kawan gitu, Bang. Itu anaknya 7, kuat kecil, hafal Quran itu. Karena bapak ibunya dua-duanya hafal Quran. Jadi tiap hari itu ngaji aja kerjaannya. Kira-kira gitu. Yang dilakukan ngaji. Nah yang seperti ini ya tentu saja ya berlaku untuk aturan dia. Ya dia diberi anugerah sejak awal dengan seperti itu keadaannya. Gitu ya. Tapi ada orang yang dilahirkan dari orang tua yang mungkin tidak cukup memberi bekal untuk belajar Al-Quran. Tapi baik dia, ya sholat sebagai orang muslim dikerjakan dengan baik-baik. Maka terus kemudian ketika anak itu dewasa ingin memperdalam Al-Quran. Terus gimana caranya? Nah pilihannya adalah, wah kalau saya harus memulai dari nol lagi, awal lagi, belajar cara membaca, tajwidnya, tahsinnya, makhrajul hurufnya, terus ngapalnya, itu malah boleh jadi kurang efektif. Karena apa? Tidak bisa berbagi pengetahuan kepada yang lain. Sedangkan kita punya aktivitas yang juga manfaat untuk orang lain. Maka kemudian oke, kalau gitu saya coba isi kandungannya. Kalau ada kesulitan memahaminya, saya akan tanya ke ahlinya. Itu yang disebut sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi masing-masing memang dilahirkan, ditakdirkan dengan kondisi masing-masing yang berbeda kata Allah, itu kelebihan yang berbeda termasuk misalnya dalam konteks kemampuan menghafal kan juga berbeda. Ada anak kita yang cepat menghafal, tapi ada anak yang sudah bertahun-tahun nggak hafal-hafal. Itu. Tapi ternyata dia punya kelebihan yang lain. Nyupir pinter, keterampilan itu bagus. Ya, itu berarti apa? Punya kelebihan yang lain. Intinya apa? Berdasarkan surah 1784, nggak ada orang yang ahli dalam segala hal. Termasuk dalam ilmu agama. Nggak ada. Itu ya. Kenapa? Kalau semua ahli, nanti nggak ada kerjasama. Karena ada kelebihan, kekurangan masing-masing, maka kita saling bekerja sama. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi adalah pertanyaan terakhir, barangkali bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Bapak sekalian. Mari kita berdoa dengan baca suratul Fatihah. Semoga
Mungkin ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, Allah beri kemudahan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Insya Allah kajian yang akan datang akan kami selenggarakan pada hari Rabu 20 September 2023 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Sakti, Diana Muhdi, Rati, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.